Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan hidup, kenikmatan sempat, kenikmatan menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan materi yang berjudul Nuzulul Quran. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita sudah melewati pertengahan bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tanggal ini dipahami sebagai waktu terjadinya peristiwa Nuzulul Quran, atau yang biasa kita sebut turunnya Al-Quran. Peristiwa ini sering diperingati, disemarakan selain di masjid, di musola, bahkan istana negara yang menggelar peringatan Nuzulul Quran. Walaupun pandemi, peringatan Nuzulul Quran dalam dua akhir ini digelar secara berbeda. Inti peringatan Nuzulul Quran adalah agar umat Islam mengambil hikmah, ibarah atas turunnya Al-Quran. Dengan begitu, umat Islam diharapkan menjadi semakin dekat dengan Al-Quran, semakin rajin membaca Al-Quran, mentadaburi makna dan mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Peringatan Nuzulul Quran bukan sekedar perayaan. Momen ini diperingati dengan harapan melahirkan generasi yang cinta kepada Al-Quran, yang mau membaca, mempelajari, menelaah dan mengamalkan isi kandungannya. Sangat disayangkan, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mampu dan tidak mau mempelajari Al-Quran. Maka marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini, kita rajin-rajin untuk mentadaburinya, mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Hal ini bisa kita lihat tes baca Al-Quran pada peserta atau anak-anak kita masih kurang memahami Al-Quran dan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ayo berjalan Al-Quran agar kita bisa memberikan makna Al-Quran sebagai hidup, dan Al-Quran menjadi tuntunan bagi kita dan menjadi pedoman bagi kita semuanya. Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia sebagai obat penyejuk penenang hati. Marilah kita dibiasakan mengaji setelah maghrib,
Setelah sholat kapanpun, dimanapun, apalagi di bulan Ramadan, banyak waktu yang ada untuk mempersiapkan diri, menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran juga membawa kita kepada bahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina ya'lamuna kitaballah wa aqamus shalah wattaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyubawwifa fihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburinya di bulan Ramadan ini, penuh keagungan dan kelebihan. Ulama terdahulu misalnya Imam Malik meleburkan majelis ilmu selama bulan Ramadan supaya bisa fokus untuk mempelajari Al-Quran sebagai ibadah yang utama. Selanjutnya, hadirin yang saya banggakan, kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hambanya di hari kiamat nanti. Al-Quran berkata, "Wahai Rob, aku telah menahan makan dan syahwat di siang hari, dan saya membaca Al-Quran. Al-Quran menahannya dan tidur di waktu malam. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis Bukhari Muslim. Insya Allah, semakin sering membaca dan mengamalkan Al-Quran, semakin besar harapan kita untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Dengan Al-Quran hidup kita akan tenang. Dengan Al-Quran hidup kita akan bahagia. Dengan Al-Quran kita akan memperoleh sesuatu kebahagiaan. Dengan Al-Quran kita akan memperoleh kesejukan hati bagi kita semuanya. Maka marilah kepada generasi muda khususnya, kita senang membaca Al-Quran. Terima kasih kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sudah pintar membaca Al-Quran dan kita sudah bisa mengamalkan Al-Quran. Marilah kita saling mengisi, kita saling mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran harus ada gurunya, harus ada yang mendampinginya, supaya kita tidak keliru. Bagaimana makhorijal huruf yang benar, bagaimana tajwid yang benar, maka kita bersama-sama pelajari Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari dan senang mempelajarinya serta sekaligus mengamalkannya. Demikian apa yang saya sampaikan. Marilah nuzulul Quran kita jadi momentum, kita senang membaca Al-Quran dan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.